Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius bab 13 ayat 24 sampai dengan 30. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada suatu hari, Yesus membentangkan suatu perumpamaan kepada orang banyak. Hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya, menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum tumbuh dan mulai berbulir, tampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuhan ladang itu dan berkata kepadanya, "Tuan, bukankah benih baik yang Tuhan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu?" Jawab Tuhan itu, "Seorang musuh yang melakukannya." Lalu berkatalah para hamba itu, "Maukah Tuan supaya kami pergi mencabuti lalang itu?" Tetapi ia menjawab, "Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kalian mencabut lalangnya. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai tiba. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandumnya ke dalam lumbungku." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema yang akan kita renungkan hari ini, kesabaran Allah. Dalam Injil hari ini, Yesus menceritakan suatu perumpamaan mengenai gandum dan rumput yang tumbuh bersama-sama. Rumput diberi kesempatan untuk bertumbuh. Perumpamaan ini melukiskan tentang kesabaran Allah. Allah memberi kebebasan kepada manusia dan memberikan dia kesempatan sangat luas untuk bertobat. Tidak seorang pun menghakimi kuasa Allah untuk menghakimi sesama manusia. Akan tiba waktunya, Allah akan menghakimi semua manusia. Waktu itu, nasib orang baik dan orang jahat akan sangat berbeda. Allah yang sabar adalah Allah yang adil, karena Allah sudah memberi kesempatan yang cukup kepada manusia. Ia memberikan waktu yang cukup untuk manusia menata hidupnya. Tuhan yang maha sabar itu juga berbicara tentang rumput yang akan dicabut dan dibakar, tentang hasil-hasil panen yang siap ditampi untuk memisahkan yang baik dan yang buruk, tentang kapak yang siap pada batang pohon yang akan ditebang karena tidak menghasilkan buah. Namun, Allah senantiasa memberikan kesempatan sampai pada batas-batas yang paling jauh. Saudara yang terkasih, perumpamaan ini memberi pelajaran yang bagus. Pertama, kita mesti bersyukur kepada Allah yang sabar terhadap kita manusia. Dalam hidup, kita mungkin pernah menjadi gandum, tapi juga rumput bagi orang lain. Bersyukurlah, karena Tuhan sabar. Kalau tidak, pasti kita tidak luput dari hukumannya. Kedua, hendaknya kita jangan terlalu cepat menghakimi, sebab hanya Tuhan yang bisa menghakimi kita. Kita mesti percaya pengadilan Allah lah yang berlangsung secara mutlak, adil dan final. Ketiga, kita mesti mempergunakan kesempatan yang Tuhan berikan dengan baik. Tuhan beri kita waktu yang cukup untuk membenahi hidup kita. Baiklah, kita bertumbuh seperti biji sesawi dan ragi. Perlahan, tidak menyolok mata, tetapi bertumbuh dan berkembang. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dalam doa dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Tuhan, kami hendak beraktivitas. Kami mohon tuntunan dan pemeliharaan-Mu. Jauhkanlah kami dari yang jahat dan berilah kami kekuatan dan kesehatan. Ajarlah kami untuk saling mengasihi dan mengampuni. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu.
Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga keluarga kita, orang-orang yang terkasih dan doakan, turut aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.